Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis Nikli Lunukba dengan NIM 238105036. Di sini saya akan membahas materi sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Langsung saja kita simak bersama yuk. Langsung saja kita bahas materi sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss. Sebelumnya kita bahas sistem persamaan linearnya terlebih dahulu. Dalam matematika, sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan-persamaan linear yang memiliki variabel yang sama. Di situ variabel yang sama ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan n keubah dinyatakan sebagai berikut. A11x1 ditambah A12x2 ditambah sampai A1n xn sama dengan B1, di mana A11 itu berada pada baris pertama kolom ke-1, kolom pertama, A12 baris pertama pada kolom kedua sampai A1n baris pertama pada kolom ke n dan xn sama dengan B1. Untuk baris kedua juga sama ya, A21x1 ditambah A22x2 ditambah sampai A2n xn sama dengan B2, sampai AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai ANN-XN sama dengan BN, yang dapat ditulis menjadi AX sama dengan B, yang dalam hal ini A adalah matriks berukuran n kali n, di situ disebut matriks koefisien. Untuk X sendiri di sini matriks berukuran n kali 1, yaitu vektor variabel. B-nya itu adalah matriks berukuran n kali 1, situ juga vektor konstantanya ya. Langsung saja ya. Selanjutnya dapat dituliskan dalam bentuk matriks augmented sebagai berikut. Gabungkan matriks koefisien A dan vektor konstanta B menjadi matriks extended. Kita gabungkan A11, A12 sampai A1n, A21, A22 sampai A2n itu hasilnya P2, sampai AN1, AN2 sampai ANN hasilnya BN. Solusi sistem persamaan linear tersebut adalah himpunan nilai X1, X2 sampai Xn yang memenuhi n buah persamaan. Yang pertama ada solusi banyak. Disebut solusi banyak karena garis pada grafik tersebut itu berhimpitan, jadi memiliki banyak titik perpotongannya, semuanya soalnya berhimpit. Kemudian untuk yang B itu solusi tidak ada karena pada grafik tersebut garisnya itu sejajar, tidak saling bertemu atau tidak ada perpotongan, jadi tidak ada solusi. Untuk yang C itu solusi unik karena memiliki satu titik potong pada grafik tersebut. Untuk kita bahas metode eliminasi Gauss-nya. Di sini pengertian dari metode eliminasi Gauss adalah teknik numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan mengubah matriks koefisien menjadi bentuk matriks segitiga atas super triangular melalui operasi baris elementer atau OBE. Eliminasi Gauss digunakan untuk sistem persamaan berskala kecil dan besar. Konsep eliminasi ini berdasarkan gagasan mereduksi matriks yang diperbanyak menjadi bentuk sederhana, sehingga sistem persamaan dapat diselesaikan dalam bentuk substitusi. Nah, dari gambar yang sebelah kiri yang awalnya seperti itu menjadi bentuk segitiga ya. Akan menghasilkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, untuk skema langkah eliminasi Gauss-nya kita bisa lihat sendiri pada layar ya. Di situ dari yang awalnya masih berbentuk biasa A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 di situ. Kemudian akan dibentuk menjadi segitiga. Kita memakai forward elimination atau eliminasi
situ ada persamaan S1 itu disebut pivot, equation A11 disebut koefisien pivot, dan operasi perkalian baris pertama dengan A21 per A11 disebut sebagai normalisasi. Untuk kemudahan dapat dipakai matriks dalam bentuk kombinasi yang disebut dengan augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Kemudian hindari pembagian dengan nol sehingga muncul sebutan untuk metode ini, yaitu eliminasi Gauss naif. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode eliminasi Gauss-nya. Yang pertama, metode ini berangkat dari kenyataan bahwa bila matriks A berbentuk segitiga atas seperti sistem persamaan berikut. Nah, di situ kan sudah berbentuk segitiga ya matriksnya. Maka solusinya dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur atau back substitution. ANN XN sama dengan BN XN sama dengan BN per ANN. Begitupun seterusnya ya. Kemudian sekali xn min 1, xn min 2 sampai xk plus 1 diketahui, maka nilai xk dapat dihitung dengan xk sama dengan bk dikurangi sigma j sama dengan k plus 1 sampai n akj xj per akk. K sama dengan n min 1, n min 2 sampai 1, dan akk itu tidak boleh 0. Kondisi AKK tidak boleh 0 itu sangat penting, sebab bila AKK itu sama dengan 0, persamaan tersebut mengerjakan pembagian dengan 0. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka SPL tidak mempunyai jawaban. Sini kemungkinan solusi SPL-nya dengan metode eliminasi Gauss itu ada 3 ya solusinya, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ada solusi unik, solusi banyak, dan tidak ada solusi. Langsung saja ke contoh soal eliminasi Gauss-nya. Contohnya yang pertama itu selesaikan persamaan simultan berikut ini. 27x1 ditambah 6x2 dikurangi x3 sama dengan 85, itu kita sebut dengan pernyataan pertama. 6x1 ditambah 15x2 ditambah 2x3 sama dengan 72, itu kita sebut persamaan 1b. x1 ditambah x2 ditambah 54x3 sama dengan 110, kita sebut dengan persamaan 1c. Cara penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama di sini eliminasi maju. Dari contoh soal sebelumnya kita masukkan koefisien dan juga konstantanya atau hasilnya ya. Di situ ada 27, 6 min 1 85, 6 15 2 72, 1154 110. Nah, untuk S1 itu kita tidak ubah, kita tetapkan 27, 6 min 1 85, kemudian kita harus membuat 0 di bawah angka 27-nya. Soalnya kita akan membuat segitiga augmented matrix. Kita eliminasi E2 dikurangi 6 per 27 S1 dihasilkan 0, 13,667, 2,222, hasilnya itu 53,111. Untuk E3 juga kita eliminasi E3 dikurangi 1 per 27 S1, jadi hasilnya itu 0, 0,778, 54,037, hasilnya 106,852. Nah, disitu kan belum berbentuk segitiga, maka kita buat 0 lagi pada baris ketiga kolom keduanya. Nah, kita eliminasi E3 nya, E3 dikurangi 0,778 per 13,667 E2, maka dihasilkan 0053,9111, 103,829. Nah, disitu sudah berbentuk segitiga ya matriksnya. Kemudian cara yang kedua yaitu substitusi mundur, dimana substitusi mundur ini kita cari X1, X2, dan X3 nya. Kita mulai dari X3 nya. Nah, rumusnya itu ada ya di sebelumnya, itu hasilnya dibagi dengan matriks nilai yang sebelumnya, jadi 103,829 dari hasil itu, kemudian dibagi dengan A33 nya 53,911, dihasilkan X3 nya itu 1,926. Nah, untuk mencari X2 nya
kita masukkan angkanya yang tadi sebelumnya yang dieliminasi maju ya. 13,667 X2 ditambah 2,25 X3 sama dengan 53,111. Kita substitusikan X3 nya, maka dihasilkan 4,279 sama dengan 53,111. Kemudian kita pindah ruaskan 4,279 nya dikurangkan dengan 53,111. 53,111 dikurangi 4,279 itu hasilnya 48,831. Kemudian untuk mencari X2 nya saja kita bagi 3, hasil tersebut dibagi dengan 13,667 dan dihasilkan 3,5729 atau kita bulatkan 3,573. Nah, sudah didapat X2 nya. Kemudian kita mencari X1 nya. Kita substitusikan X2 dan X3 nya ya. Nah, didapat di sini 27X1 ditambah 21,438 dikurangi 1,926 sama dengan 85. 27X1 ditambah 19,512 sama dengan 85. 27X1 sama dengan 85 dikurangi 19,512, hasilnya itu 65,488. Nah, kita bagi dengan 27 ya. Jadi X1 nya itu hasilnya 2,425. Untuk contoh soal kedua, ini contohnya lebih sederhana daripada soal yang pertama karena angkanya lebih kecil. Sini selesaikan sistem persamaan berikut. 3X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 10 kita sebut dengan pernyataan pertama. 2X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 sama dengan 18 kita sebut dengan pernyataan kedua. X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 sama dengan 16 kita sebut dengan pernyataan ketiga. Cara penyelesaiannya itu sama, ada dua, yaitu eliminasi maju dan substitusi mundur. Yang pertama eliminasi maju terlebih dahulu. Tuliskan matriks augmented-nya ya dari soal tersebut. Nah, setelah sudah dituliskan, kita eliminasi elemen di baris keduanya dan ketiga ya. Di situ kita eliminasi E2 dikurangi 2/3 E1, maka didapat hasilnya 0, 1,667, 2,333 dan hasilnya 11,333. Untuk baris yang ketiga juga sama, kita eliminasi agar pada baris pertama baris ketiga kolom pertama itu hasilnya 0, E3 dikurangi 1/3 E1. Nah, hasilnya itu 0, 1,333, 3,667, 12,667. Setelah itu kita eliminasi elemen di baris ketiga kolom keduanya. Dikurangi 1,333 dibagi 1,667 E2. 1,333 per 1,667 itu hasilnya 0,8, maka E3 sama dengan E3 dikurangi 0,8 E2, hasilnya itu 0, 0, 1,8, 3,6. Dari hasil tersebut kita substitusi mundur. Ini baris ketiganya terlebih dahulu ya. Jadi 1,8 X3 sama dengan 3,6, maka X3 nya itu sama dengan 2. Untuk baris yang kedua, karena X3 nya sudah diketahui, maka kita substitusikan 1,667 X2 ditambah 2,333 dikali 2 sama dengan 11,333. 1,667 X2 ditambah 4,666 sama dengan 11,333. 1,667 X2 sama dengan, kita pindah ruaskan jadi 11,333 dikurangi 4,666 itu hasilnya 6,667. Didapat X2 nya itu 4. Untuk baris yang pertama sama ya, kita substitusikan X2 dan X3 nya. Jadi 3X1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 1 kali 2 sama dengan 10.
Jadi 3x1 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian 8 ditambah 2 kan 10 ya. Kemudian kita luas, jadi 10 kurang 10 itu 0. 3x1 sama dengan 0, x1 nya itu 0. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.